Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Jainal Yanwar. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi sedikit pengalaman ya, berbagi sedikit ilmunya tentang bagaimana caranya menjadi kreator atau YouTuber pemula tapi yang profesional. Karena banyak sekali sekarang ini ya orang nih yang dari tadinya menonton televisi ya, sekarang akhirnya pada ke YouTube atau ke medsos ya, media sosial, dan cenderung mereka kesehariannya nih dari handphone ya. Apalagi zaman sekarang HP kan sudah Android ya. Nah, ada beberapa langkah atau tips untuk menjadi YouTuber pemula tapi yang profesional. Dari yang anak-anak muda sampai yang tua kan, atau yang dewasa sekarang sudah banyak sekali mereka menggeluti bagaimana cara menjadi YouTuber nih. Nah, dari beberapa hal itu saya akan coba berikan ya sedikit tips atau beberapa gambaran untuk menjadi YouTuber pemula. Berbagi pengalaman lah. Awal mulanya seketika waktu itu saya memang sudah punya, jadi semua orang ketika punya email di handphonenya itu dia sudah punya YouTube, tinggal dia daftar ke YouTube-nya ya, itu sudah pasti dia punya akun YouTube. Nah, saya punya akun YouTube dari 2011 dulu, cuma belum sempat terpikirkan menjadi seorang YouTuber atau apalah, karena saya belum mengerti tentang hal-hal teknologi. Setelah ramai, booming, akhirnya saya coba nih, saya kan udah punya channel YouTube nih. Nah, saya coba cari konten yang paling banyak disukai dan diminati, dan cepat sekali gitu maksudnya nih, ditonton nih. Nah, pada waktu itu saya searching di Google bagaimana seketika saya mendapatkan konten di YouTube ini bagus, layak untuk ditonton, bahkan orang senang lah mendengarkannya nih gitu tuh. Saya cari-cari di YouTube itu tentang cara bagaimana caranya seketika saya copy linknya, link itu sudah menjadi MP3 atau MP4, karena rata-rata YouTube kan jenisnya FLV ya, jenis extensionnya itu. Nah, dari situ karena saya sering mengedit dari PDF to Word atau PDF to JPEG ya, atau JPG, saya kepikiran, nah coba saya ketik bahasa converter YouTube to MP4 atau MP3. Akhirnya saya dapat di situ, karena sekarang banyak sekali yang online tapi gratis. Jadi kita ketik aja converter YouTube to MP3 atau MP4. Nah, link dari YouTube ini kita copy, kan kita buka dulu nih channel YouTube-nya nih. Kita buka videonya, kita ambil linknya, copy, dan kita paste ke converter tadi online. Banyak ya. Kita ketik aja di Google nih, banyak sekali bermunculan nanti. Tinggal kita pilih mana yang bakalnya bisa untuk mengkonvert video kita ini. Nah, setelah kita convert, di situ kita ada dikasih beberapa pilihan. Mau resolusinya nih yang berapa? Dari 480, dari 720, 1920, yang paling tinggi yang HD ini 1920-an ini kurang lebih nih. Ini dia resolusinya udah lumayan, udah bagus lah. Nah, setelah kita pilih resolusi, saya pilih yang selalu HD ya. HD resolusi tinggi 1920 itu kurang lebih saya pilih itu. Nah, setelah saya pilih dengan resolusi tinggi, berhasil download. Nah, saya butuh aplikasi. Aplikasi apa nih saya pikir nih yang bisa menggabungkan kedua video saya nih. Yang pertama MP3, yang kedua MP4. Saya mau video saya ini MP4 hanya gambar saja tapi tidak menampilkan suara.
karena saya suara ini punya dari MP3 ini, jadi saya punya dua duplikat ini ya, duplikasinya ini saya udah duplikasi semuanya nih. Jadi videonya MP4 ini saya hilangkan suaranya, sementara yang MP4 tadi saya convert ke MP3, saya ambil suaranya aja. Nah setelah saya searching lagi nih Mbak Google, saya dapat Movavi Portable waktu itu. Setelah saya install Movavi Portable berhasil, tapi hanya 65% ya, karena yang sebagian dikunci karena gratis, maklum gratisan waktu itu kan masih. Saya drag, akhirnya beres install ini saya drag atau saya tambahkan lah file video MP4 saya dan MP3 saya nih ke Movavi Portable, saya tambahkan. Terus setelah saya tambahkan, di situ saya cari-cari gimana caranya, saya ngerubah-rubah. Nah akhirnya saya kasih teks segala macam kan ya, saya bikin tulisan awal tuh, serasa YouTuber besar lah gitu. Di situ pas tampil dengan musik kan, dreng 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 dreng, subscribe channel YouTube channel Yanuar, like, comment, and share. Di situ saya buat tulisan dengan animasi dan sebagainya ya, biar terkesan wah gitulah dilihatnya lah gitu. Jadi eksklusif lah bahasanya. Dan dari situ setelah saya beres mengedit, akhirnya saya ekspor ke MP4 ya. Jadi saya mengupload ke YouTube ini berupa MP4 filenya jenisnya, tapi udah saya edit semua, udah saya duplikasi. Maksudnya kita duplikasi ini biar kita nggak kena hak cipta, tapi ujung-ujungnya pas setelah diupload kena juga sebagian, bisa kita trim atau kita buang nih segmen yang sekiranya diklaim hak cipta, kita bisa buang, nanti paling tinggal sisanya aja. Jadi buat teman-teman pemula yang sekiranya nanti, wah kok konten saya udah banyak iklan tapi nggak menghasilkan uang, karena yang pertama kan kita belum monetisasi juga, yang kedua mungkin konten itu diklaim sama pemiliknya atau yang punya hak ciptanya lah. Nah setelah saya beres upload dengan konten saya itu, kalau misalnya konten saya kena klaim, saya bakal dapat email bahwa konten saya ini tidak sewajarnya atau duplikasi hasil editan, tapi tidak sempurna lah, maksudnya masih ketahuan bahwa konten ini memiliki hak cipta yang tidak bisa diganggu gugat. Sebetulnya bisa juga kita sengketakan. Saya waktu itu pernah beli CD original, kaset senam aerobik, beli waktu itu, tapi saya beli original. Saya coba upload ke YouTube saya, akhirnya kena klaim. Saya coba sengketa di sini maksudnya kita bahas masalah ini secara online lah, maksudnya nih perdebatan secara online kan, kita ada hukum online-nya juga ya, cybercrime atau cyber law lah bahasanya lah, bahasa internetnya kan. Nah saya coba sengketakan, saya mohon mengajukan lah bahwa saya ini beli CD ini original, mohon dibebaskan untuk klaim ini. Akhirnya saya coba kirim pesan dengan tanda tangan digital juga ya. Di situ ada kesepakatan sengketa bersama. Seketika akun saya nih kalah, ya mereka berhak aja, pihak YouTube menutup akun saya atau menghapus video dari akun saya secara otomatis. Itu hak undang-undang hukum internet ya, cyber law lah bahasanya itu. Nah setelah konten saya ini berhasil saya upload, pada waktu itu saya mendapatkan kurang lebih 56.000 view yang nonton ini, 56.000 yang nonton. Tapi belum dikategorikan menghasilkan uang. Iklan udah banyak masuk waktu itu, karena saya belum terdaftar di program YPP, YouTube ini monetisasi ini ya. Nah seketika itu bagaimana langkah selanjutnya saya agar bisa daftar? Yang saya kejar itu yang pertama adalah 1000 subscriber, dan yang kedua adalah 4000 jam tayang atau jam nonton ya. Itu minimal. Jadi 1000 subscriber, 4000 jam tayang yang nonton nih, minimal itu. Setelah kalian mendapatkan semuanya, kalian bisa daftar di YPP, program partner YouTube ini ya, untuk menghasilkan uang.
langkah selanjutnya setelah kalian berhasil mendaftar di YPP, ya kalian tinggal mikirin kontennya. Nah pada waktu itu karena saya konten duplikat semua, 1000 subscriber saya udah dapat, 4000 jam tayang juga saya sudah dapat. Saya daftar, ternyata konten saya duplikat semua, tidak original. Berarti kan saya tidak profesional menduplikasi, karena kan tujuan saya ini mendongkrak dulu gimana caranya channel YouTube saya nih naik dulu. Nah langkah yang utama atau yang terpenting itu menjadi YouTuber pemula adalah jangan lupa subscribe. Punya siapa aja kita subscribe, tujuannya nih biar subscribe atau channel kita nih tampil di channel orang lain. Model-model channel besar itu yang udah 1 juta subscriber atau segala macam ke atas ya, itu dia nggak bakal inget lah ke kita lah, karena udah banyak sekali mungkin ya yang dia subscribe ini. Nah kita coba usahakan cari channel yang masih di bawah 500 subscribe atau 500 lah setidaknya tuh, atau 1000. Kalau udah 1 juta ke atas mungkin lah udah nggak mungkin lah, mungkin sih bisa aja tapi udah nggak maksimal lah bahasanya. Nah kalian juga siapkan Google AdSense. Nah kalian daftar di Google AdSense, nanti kalian punya nomor ID ya, nanti kalian bisa login juga daftar, nanti bisa sinkronisasi dengan Google AdSense utamanya kan. Nah setelah kalian sudah punya Google AdSense, daftar juga sudah, kalau konten kalian hak cipta segala macam kan duplikasi, ya mungkin nanti pengajuan itu ditolak oleh pihak YouTube karena tidak layak monetisasi atau menghasilkan uang dari konten yang duplikat ini. Waktu itu setelah saya mendapatkan 1000 subscribe dan 4000 jam, saya hapus semua channel YouTube saya nih yang sudah saya buat yang duplikat tadi, yang sudah banyak iklan lah atau banyak yang ngeliat sampai 56.000. Saya hapus, saya buat konten baru yang original, yang buatan saya sendiri. Setelah saya buat dan yang lama saya hapus, saya upload lagi ulang. Nah ada kesempatan lagi yang kedua, saya diberikan mendaftar lagi, saya daftar lagi. Selama 1 minggu kurang lebih nanti kita ada pemberitahuan melalui email apakah pantas atau layak atau tidak konten kita ini dimonetisasi ke YPP, program partner YouTube ini. Yang kedua saya gagal lagi, ternyata kontennya katanya masih ada yang duplikat atau duplikasi. Saya cari semua, saya nggak mau ambil pusing, saya hapus konten yang saya buat itu yang duplikat saya hapus semua. Setelah saya hapus semua, dari situ saya mau mendaftar lagi, juga jam tayang saya nih menurun dari yang tadinya 12.000, 13.000, 10.000 selama 28 hari itu akhirnya merosot hanya 1.500 jam tayangnya. Nah saya udah punya konten original buatan saya sendiri, pada akhirnya jam tayang saya nih tidak ada atau menurun, merosot ya, hanya 1.000 sampai 1.500, bahkan di bawah 1.000 saya waktu itu. Saya mendaftar pun belum ada kesempatan, selama kurang lebih 1 tahun akhirnya jam tayang saya naik lagi, kurang lebih 1 tahun lah jam tayang saya tuh, karena saya coba promo kan ke teman ini, atau saya beli paket data kuota, saya tonton sendiri gitu di rumah. Nah setelah berikan kesempatan lagi saya daftar. Nah alhamdulillah akhirnya channel saya dimonetisasi atau boleh daftar dan menghasilkan uang. Seketika itu saya cek penghasilan saya per hari 3.000, kadang 4.000. Nah sekarang udah terakhir ini tadi saya lihat 86 ribuan ya, selama kurang lebih hampir 1 bulan. Yang awalnya saya ngira ketika saya mendapat 1.000 view atau yang nonton itu mendapat $1, ternyata tidak, nanti mereka yang atur, karena kita kan sistemnya mungkin bagi hasil juga ya sama YouTube perusahaannya, hanya namanya kan kita dibayar dari iklan, yang mungkin kita dari iklan dapat ya berapa persen, entah kan itu kita tidak sejauh sana lah. Yang penting kan dengan kita membuat konten menghasilkan uang,
Ya satu video menghasilkan aja kan udah lumayan, apalagi kalian punya 10 video. Nah untuk selanjutnya menjadi youtuber pemula yang profesional itu, yang pertama tadi yang seperti saya bilang tidak menduplikat ya. Yang kedua, kalian punya alat, persiapkan alat, ya minimal handphone Android lah untuk merekam atau bisa mengupload ke YouTube lah. Yang ketiganya tripod, ya saya juga awal-awal hanya mengandalkan handphone aja udah. Ngedit tuh pakai di handphone banyak lah sekarang aplikasi seperti yang gratis, KineMaster. Kalau kalian nggak mau pusing beli aja softwarenya. Kalau punya uang mah 15.000 udah dapat serial numbernya atau SN lah bahasanya, K atau crack bahasanya, Primac ada di situ, kalian bisa cari online. Dan yang terpenting ketika kalian mau menjadi youtuber profesional atau youtuber pemula, kalian harus banyak promo. Nah promo ini bisa dari kalian bantu teman perbaiki handphonenya. Terkadang kan kalau yang gaptek atau yang nggak ngerti handphone saya kenapa nih kok lambat, coba dong bantu. Nah setelah kita berhasil, kita minta bantu subscribe lah ke yang punya handphone, atau kita bagi kopi atau segala macam lah, gimana baiknya. Ini bukan berarti kita nyuap atau nyogok ya, membahagiakan orang lain kan, apalagi sampai dia senang kan katanya ibadah. Senyum juga kan ibadah. Jadi untuk menjadi youtuber pemula yang profesional, ya seperti yang tadi saya gambarkan, konten asli atau original buatan sendiri, tidak menduplikat ya, dengan catatan, terus kalian editing. Nah yang ketiganya atau yang selanjutnya nih, kalian siapkan thumbnail. Thumbnail ini maksudnya kalian punya gambar JPEG atau JPG, kalian kasih teks di situ yang besar, kasih tulisan. Misalnya seperti tadi saya bikin nih, saya beli elektrik galon ya, atau elektrik dispenser lah, Rp 25.000, saya tulis hemat dan praktis. Nah seperti itu maksudnya thumbnail. Untuk posisi potret atau landscape kalian bisa sesuaikan. Ketika bermasalah kalian buat potret tapi hasilnya nanti landscape. Di YouTube juga ada editingnya ya, buat kita mengedit. Bahkan suara gratis itu banyak di YouTube. Kalau yang kita upload ini kena klaim, kita bisa ganti lagu. Di YouTube banyak kita bisa ambil, jadi lagunya bebas di situ. Nah itu mungkin dari saya beberapa tips atau gambaran ya, berbagi pengalaman seputar menjadi youtuber pemula tapi profesional. Ya seperti yang tadi saya bicarakan pada awal pembahasan. Nah buat rekan-rekan sekalian, tetap jaga kesehatan, semangat, berusaha ya, selalu optimis ya untuk mendapatkan hasil yang optimal. Oke, terima kasih, selamat istirahat, selamat beraktivitas, dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.